Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi yang indah ini. Doa dan harapan saya bahwa saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik tentunya, penuh dengan sukacita diberkati Tuhan untuk sepanjang hari ini. Puji Tuhan saudara, sebelum kita mendengarkan renungan ini, saya ingin selalu mengajak saudara untuk tetap dapat mendukung kami dalam pengembangan channel ini saudara, dengan selalu mau membagikan renungan ini, juga memberikan komentar yang baik di link YouTube kami saudara, untuk pengembangannya tentunya dengan like dan juga mensubscribe sebagai bentuk dukungan saudara untuk pengembangan pelayanan ini. Itu harapan kami. Kiranya Tuhan memberkati saudara yang sudah melakukannya untuk pelayanan ini. Kita bersyukur kita diberi anugerah hari baru oleh Tuhan pagi ini, tentu dengan berkat Tuhan yang baru juga yang bisa kita nikmati di sepanjang hari ini saudara. Namun sebelumnya, marilah kita terlebih dahulu berdoa, memohon kekuatan tuntunan Tuhan menyertai kita hari ini. Kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan yang sudah menyertai dan memimpin kami sepanjang malam, juga sudah menganugerahkan kepada kami hari baru pagi ini. Berkati dan pimpinlah kami oleh Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita kembali pada pagi hari ini, saya siapkan satu bagian ayat firman Tuhan yang saya akan bacakan untuk kita dari kitab Mazmur 37 ayat yang ke-8 saudara. Demikian bunyi firman Tuhan untuk kita pagi hari ini. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Saya yakin ayat ini sudah sering kita dengarkan saudara. Kiranya lewat renungan ini kita dituntun Tuhan untuk lebih bijak dalam menjalani kehidupan kita di hari ini. Topik renungan kita pagi ini saudara yaitu berhentilah marah. Itu yang Tuhan inginkan bagi kita di hari ini. Edwin Stanton saudara, ini seorang Menteri Pertahanan Kabinet ketika Presiden Lincoln menjadi presiden di Amerika. Dia dikenal dengan temperamennya yang keras dan dia seorang yang mudah marah saudara. Terlebih pada saat itu ketika mereka menghadapi perang saudara yang berkepanjangan, itu sangat melelahkan, sehingga itu memicu juga memanaskan temperamen Stanton ini untuk menjadi seorang pemarah. Menghadapi apapun dia selalu marah saudara. Suatu hari Stanton ini berkeluh kesah kepada Presiden Lincoln. Dia katakan, dia menceritakan tentang kelakuan seorang jenderalnya yang sangat menjengkelkan hatinya, yang membuat dia gusar, yang membuat dia marah, begitu marah kepada jenderal ini saudara. Lalu ketika Lincoln mendengarkan penjelasan dari Stanton ini saudara, lalu Lincoln pun memerintahkannya untuk menulis sebuah surat kepada jenderal tersebut. Lalu Lincoln berkata kepadanya, buatlah jenderal itu tidak berkutik. Dia katakan saudara, artinya presiden mengusulkan buat surat kepadanya. Dalam surat itu jelaskan semuanya, buat dia tidak berkutik dengan penjelasan surat itu seperti itu. Lalu mendengar dukungan presiden itu saudara, Stanton pun merasa sangat senang, dan dengan segera ia pun menuliskan semua unek-unek yang ada di dalam hatinya, termasuk kemarahan, kejengkelan yang ada di dalam hatinya. Ya, pendek kata saudara, segala kekurangan, kelemahan yang ditemui dalam diri jenderal itu diungkapkannya, dituliskannya secara detail dalam surat itu. Lalu saudaraku, setelah dia selesai menulis surat tersebut, ia pun menunjukkan surat itu kepada sang presiden untuk dilihat, dibaca dan dilihat, untuk dinilai apakah itu sudah benar, apakah itu layak atau bagaimana. Lalu setelah
membaca surat itu, presiden itu pun berkata, ini sebuah surat yang bagus sekali, dia katakan. Pasti jenderal itu tidak akan berkutik dan mati kutu mendengarkan perkataan dalam surat ini. Itulah komentar presiden pada saat itu kepada Stanton. Lalu sang presiden pun mengembalikan surat itu kepada menterinya ini, saudara Stanton ini. Ketika Stanton hendak berpamitan, Lincoln bertanya kepadanya, sekarang mau kau apakan surat ini? Itu yang ditanyakan, saudara. Lalu dengan spontan pun Stanton ini berkata, oh tentu segera saya akan kirimkan ini kepada jenderal itu, katanya. Lalu saudaraku, Lincoln mencelanya dan berkata, apa? Kamu akan mengirimkan surat ini kepadanya? Oh tidak, dikatakan. Jangan pernah membuka dan membaca surat ini lagi. Bakarlah itu sekarang juga, kata presiden itu, saudara, kepada Stanton ini. Lalu mendengar itu Stanton pun kaget. Dan dia tidak bisa percaya mengapa presiden berkata seperti itu kepadanya, sementara yang mengusulkan itu adalah sang presiden itu sendiri. Lalu dilanjutkan lagi, saudaraku. Presiden ini berkata, seperti itulah yang saya selalu lakukan setiap saya marah. Saya selalu menulis surat dan kemudian saya membakarnya. Itu yang dikatakan. Lakukanlah itu. Karena sudah cukup engkau mencaci maki dia melalui tulisan itu. Jangan lagi engkau menambah dosa dan menambah kejahatan dalam dirimu, kata sang presiden untuk menutup percakapan mereka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, akhirnya Stanton pun merasa tertunduk, dia malu dan dia mengagumi rasa kebijaksanaan presiden itu, dan akhirnya dia tertunduk malu dan terdiam, saudaraku. Itu yang terjadi, dan dia tidak jadi mengirim surat itu dan dia membakarnya sesuai dengan petunjuk presiden itu, saudaraku. Itu yang kita lihat di sini. Ini hanya sebuah kisah. Ini hanya sebuah cerita yang bisa menolong kita pada pagi hari memaknai ungkapan firman yang kita baca. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah. Itu hanya membawa kepada kejahatan, kata firman Tuhan, saudaraku. Saya melihat bahwa Alkitab menuturkan bahwa kemarahan itu hanya akan membawa kita kepada kejahatan dan tentu tidak akan pernah menuntun kita dalam kebenaran Tuhan, saudaraku. Kemarahan akan selalu menimbulkan banyak pertengkaran, banyak perselisihan, perkelahian, saudaraku, balas dendam, benci, dan seterusnya. Oleh karena itulah firman Tuhan mengatakan kepada kita, berhenti marah, tinggalkan panas hatimu itu. Mari saudaraku, tentu ada banyak hal yang bisa memicu kemarahan kita saat ini, apalagi di tengah situasi yang genting, situasi yang sulit saat ini. Ada begitu banyak hal yang bisa membuat kita menyebalkan, saudaraku. Ada orang-orang tertentu yang bisa menyebalkan kita. Ada tindakan-tindakan orang tertentu yang tidak menyenangkan. Ada sikap-sikap orang tertentu yang menjengkelkan, yang kesemuanya itu bisa memicu kemarahan dalam diri kita, membuat kita semakin panas hati, seakan-akan kita ingin meledakkan sesuatu yang ada dalam diri kita, saudaraku. Tentu lewat kebenaran ini kita diajar oleh Tuhan. Mari kita membuka hati kita, saudaraku. Kita buka hati kita, kita tuturkan, kita curahkan semua isi hati kita di hadapan Tuhan, seperti apa yang disarankan oleh Lincoln ini kepada Stanton, menterinya itu. Kita buka hati kita, kita tuturkan semua secara jujur segala persoalan kemarahan kita kepada Tuhan tentunya. Seakan-akan orang tersebut ada di depan kita, Lalu kita mencurahkan segala perkara kemarahan itu di kaki Tuhan, serta memohonkan supaya Tuhan membantu kita untuk menguburkan dan juga menenggelamkan segala perasaan kemarahan, sakit hati yang selama ini kita tanggung itu ke dalam lautan kasih Tuhan, saudaraku. Ke dalam lautan kasih Tuhan, biarkanlah itu tenggelam di sana. Dan biarkan Tuhan memulihkan hati kita. Biarkan Tuhan meneduhkan perasaan kita.
dan biarkan Tuhan menenangkan seluruh kehidupan kita. Mari saudaraku, berhentilah untuk marah. Jangan lagi marah. Tinggalkan panas hati itu, karena itu akan menuntun engkau kepada kejahatan. Kalau engkau mau diberkati Tuhan, dengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari curahkan isi hatimu kepada Tuhan. Kemarahanmu, kejengkelanmu, curahkan semuanya, ungkapkan di hadapan Tuhan. Curahkan, biarkan Tuhan mengubur itu ke laut kemurahan kasih-Nya, sehingga Dia bisa tetap mengampuni kita, menyucikan kita, meneduhkan hati kita, memberikan kita ketenangan dan kedamaian, sehingga selalu kita bisa hidup dalam damai sejahtera, bebas dari kemarahan, hidup dalam kemenangan, serta hidup dalam sukacita dari Tuhan. Mari saudaraku, mari menangkan diri Anda dengan tinggalkan kemarahan. Bersama Tuhan kita bisa menang melawannya. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu yang menyapa kami lewat firman yang kami renungkan pada pagi hari ini. Mengajari kami supaya kami tidak marah lagi, meninggalkan kemarahan dan panas hati kami. Karena ada begitu banyak hal yang bisa menjengkelkan, yang membuat kami terkadang marah, panas hati dan seterusnya. Tetapi kami bersyukur firman pagi ini membuka hati kami untuk mau mencurahkan segala kemarahan kami ke kaki Tuhan. Tuhan tolong kami, pulihkan hati kami, bebaskan kami dari roh kemarahan itu. Berdoa untuk setiap umat Tuhan yang mendengarkan renungan ini dimanapun. Yang lemah dikuatkan Tuhan, yang berputus asa diberi harapan, yang berbeban berat diberikan kelegaan, yang sedang berduka hiburkanlah mereka. Hamba juga berdoa, ada begitu banyak umat Tuhan saat ini yang sedang terbelenggu oleh sakit penyakit, termasuk dalam suasana pandemik ini Tuhan. Ada banyak yang terpapar oleh COVID Corona ini Tuhan Yesus. Hamba mohon kepadamu, ulurkanlah tangan-Mu, nyatakan belas kasih-Mu Tuhan untuk melawat umat-Mu saat ini. Tolong mereka, lepaskan, bebaskan, sembuhkan dalam nama Tuhan. Hamba doakan anak-anak-Mu juga yang sedang bergumul oleh pergumulan ekonomi, mencari pekerjaan, berkati mereka. Mencari jodoh Tuhan berkati, yang mengharapkan keturunan pun diberkati Tuhan. Hamba doakan anak-anak kami dalam pergumulan pendidikannya, juga Tuhan memberkati mereka. Hamba juga berdoa, ada anak-anak Tuhan yang hari ini juga bersuka cita karena mereka berulang tahun. Tuhan yang baik berkati mereka di hari ini. Tuhan Yesus, Tuhan kami yang penuh kasih. Lihatlah ada begitu banyak umat Tuhan hari ini yang sedang terbelenggu oleh persoalan kehidupan yang berat, beban hidup yang sulit, keadaan-keadaan ekonomi yang sulit Tuhan. Ada kuasa-kuasa kegelapan juga yang membelenggu mereka. Ketika mereka mendengarkan renungan doa ini, tolong mereka Tuhan, ulurkan tangan-Mu, lepaskan, bebaskan dan berkati mereka semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apapun keadaan hidup yang mungkin saudara hadapi di hari ini, saya hanya mau berpesan kepada saudara, tetaplah semangat saudara, jadilah kuat dalam Tuhan, dan bersukacitalah senantiasa serta mengucap syukur atas segala sesuatu. Karena itu pasti dikehendaki Tuhan dari hidup saudara di hari ini. Kalau saudara mempunyai beban, pergumulan hidup yang berat dan memang saudara rindu didoakan, hubungi kami saudara di nomor telepon yang tertera di layar saudara itu. Kami siap membantu mendukung saudara dalam doa. Itu komitmen kami. Mari hubungi kami saudara. Ada layanan doa di situ. Kalau saudara memang diberkati lewat renungan ini, kami tetap berharap bagikan kepada yang lain supaya mereka sama-sama diberkati dengan kita. Itu harapan kami. Akhirnya saya Pendeta Linti Dongoran, Pendeta GKP Jemaat Khusus Horesan Medan, menyampaikan sampai jumpa saudaraku di kesempatan lain. Tuhan memberkati saudara di hari ini. Shalom.